Iya, silakan masuk. Selamat pagi Bu Bidan. Iya, pagi Bapak Ibu, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Kris, saya yang bertugas pada pagi hari ini di sini ya. Bapak sama Ibu siapa namanya? Saya perkenalkan Ibu Ani. Ibu Ani. Bapaknya siapa namanya? Edi. Ya baik. Saya tutup itu dulu sebentar ya Bu ya. Baik Bu Bidan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu, ada keluhan atau ada yang mau diceritakan sama Ibu Bidannya? Begini Bu Bidan, saya sama suami saya mau berkonsultasi. Iya. Kami kan sudah menikah 1 tahun setengah tapi belum punya anak Bu Bidan. Sudah 1 tahun setengah ya. Sebelumnya pernah ke dokter maksudnya pernah program atau belum pernah ya? Berarti yang alami-alami aja Bu ya? Oh iya. Baik, saya akan menjelaskan di sini ya masalah pemeriksaan fertilitas tambahan Bu ya. Sebelumnya saya mau tanya-tanya sedikit, ngerti nggak tentang fertilitas itu apa? Belum paham ya? Iya. Jadi seperti yang Ibu alami saat ini sudah memiliki 1,5 tahun tapi belum memiliki momongan seperti itu. Jadi itu masalah pada sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan sulit memiliki keturunan ya, entah itu dari bapak atau dari ibu yang bermasalah ya seperti itu. Baik, yang pertama di sini ada pemeriksaan tentang semennya. Jadi nanti pemeriksaan semen ini dilakukan pada suami ibu ya. Itu nanti diperiksanya di lab. Jadi pemeriksaan semen atau analisis semen itu dilakukan di laboratorium untuk mengevaluasi kesuburan pria ya. Jadi dengan menganalisis jumlahnya, pergerakannya, kemudian bentuk spermanya ya. Jadi nanti bapak yang diperiksa spermanya, kemudian akan diperiksa, diukur parameternya seperti volume pH-nya, kekentalan air maninya, kemudian pantangan untuk pemeriksaan spermanya itu tidak boleh berhubungan sebelum itu ya, tidak boleh berhubungan 2-5 hari sebelum pengambilan sampel spermanya. Kemudian harus jaga pola makan, jangan merokok dan juga tidak boleh minum alkohol ya. Kemudian pola tidurnya dijaga, harus sehat Pak ya Bu ya. Kemudian nanti itu cara pengambilan sampelnya itu Bapak akan dikasihkan wadah seperti ini ya. Jadi nanti Bapak akan dikasih wadah seperti itu. Nanti Bapak akan melakukan ejakulasi ini, tidak boleh memakai pelumas. Ya, jadi harus manual seperti itu. Jadi tidak mencampur di air sperma nanti caranya itu disimpan seperti ini ya. Kemudian setelah pengambilan air sperma itu tidak boleh lebih dari 1 jam, itu harus diantar ke laboratorium. Kemudian cara penyimpanannya selama perjalanan itu harus dihangatkan di suhu tubuh ya, entah itu didekatkan di dada atau digenggam pakai tangan. Pokoknya dia harus hangat seperti suhu tubuh kita. Dan harus segera diantar ke laboratorium. Ya Pak ya, bisa paham ya? Iya. Kemudian yang kedua itu ada suhu basal tubuh. Ini pada ibu ya. Jadi nanti itu akan dilakukan pemeriksaan termometer. Di rumah ada termometer Ibu? Ada. Cuma ini termometer memang yang khusus ya, bukan yang untuk mengukur suhu tubuh yang lagi demam, kan? Jadi ada yang beda. Karena ini nanti dimasukkan di dalam dubur atau di dalam kemaluan ya. Dubur itu tempat tempat buang air besar. Jadi bukan di ketek dan juga bukan di jidat ya, tapi di dubur atau di kemaluan. Nanti misalnya ibu lakukan itu pas lagi setelah haid.
Nah, ini dilakukan pas bangun tidur, tidak boleh beraktivitas dulu, belum boleh turun dari tempat tidur, pokoknya di atas tempat tidur. Misalnya jam setengah 7 atau jam 6 ibu bangun, setiap jam 6 itulah ibu lakukan pemeriksaan suhu tubuhnya. Dan dicatat di apa sih namanya ini grafik ya, supaya tahu, oh tanggal sekian saya mengukur suhu tubuh saya, kemudian apakah siklusnya itu naik atau turun. Jadi kalau misalnya naik kayak gini bisa ketahuan bahwa eh, oh suhu tubuhnya ini berarti naik, berarti saya lagi ovulasi atau lagi di masa subur. Seperti itu Bu ya. Dan itu dicatat terus, nggak boleh lepas karena itu kan nanti kita akan lihat pengecekannya itu dari sini. Oh saya masa suburnya di tanggal sekian, ini kan tanggal di atas dia. Dan di sini dicatat. Jadinya Bapak Ibu ya, pemeriksaan yang ketiga ya, pemeriksaan level septic itu boleh dilakukan sama ibunya. Itu boleh dilakukan di rumah pada saat setelah haid ya. Caranya itu bisa dilihat di celana dalamnya. Biasanya itu kan ada kayak apa sih? Kayak cairannya, cairan, dan biasanya untuk membedakan apa namanya, lendir dan keputihan itu berbeda nanti. Dia jadi lebih bening kalau lendir, kemudian dia elastis ya. Kemudian kalau keputihan itu dia lebih ke warna-warna susu seperti itu, dan juga dia agak berbau ya. Ya seperti ini Pak ya, Bu ya. Nah, anunya nanti elastisnya ya. Dia nggak akan putus kalau diginiin jari. Kemudian yang keempat itu ada test frame ya. Ini lendir juga yang diambil nanti akan diperiksa di laboratorium. Kalau misalnya ibunya lagi di masa subur, dia bentuknya seperti ini nanti ya. Jadi ada bentuk-bentuk kristal menyerupai daun pakis. Seperti itu nanti bentuknya. Dan ini diperiksa di laboratorium memakai mikroskop. Ya, akan diperiksa di atas kaca yang kecil, kaca bening itu diperiksanya nanti sama orangnya sudah berlatih di laboratoriumnya. Kemudian yang terakhir itu uji pasca senggaman. Nah, di sini nanti ibu berhubungan badan di rumahnya atau senggama, itu setelah senggama itu jangan dicuci dulu ya, jangan dicuci ibunya supaya spermanya itu lengket di mulut rahim. Nanti itu kan akan diperiksa, misalnya ibu langsung ke rumah sakitnya sama dokter spesialisnya, ibu nanti akan dipasangkan cocok bebek ya, ini namanya inspekulo. Jadi pemeriksaannya itu akan dibuka mulut rahim ibu itu, kemudian dimasukkan alat apa yang namanya ini seperti lidi yang ditempelin kapas di situ, jadi nanti itu akan menjangkau di mulut rahim ibu. Nah nanti itu akan diambil sisa-sisa campur dari sperma dan juga lendir, nanti itu akan diambil, kemudian diperiksa di atas kaca, dan kemudian diperiksa di laboratoriumnya, dilihat dengan mikroskop apakah spermanya nanti akan kelihatan itu jenis-jenis spermanya itu apa bisa bertahan berapa hari, kemudian septiknya ini apa yang sudah sesuai pas ovulasi seperti itu ya, pas masa suburnya. Nah itu setelah senggama boleh langsung datang ke rumah sakit, tidak boleh lebih dari 2 jam ya, ke rumah sakit ke dokter spesialisnya langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau dari kelima tadi yang saya jelaskan itu kira-kira mana yang mau dilakukan? Yang tadi itu mengukur suhu suhu basal tubuh ya. Ya itu lebih gampang sih ya. Sama yang tadi itu yang ke setelah ini. Lendir ya? Oh lendir septic. Oh ya boleh. Ibunya berarti yang melakukan semua ya. Boleh. Tapi sudah paham tadi Bu ya, saya jelaskan tadi ya. Oke. Nanti beli termometer khusus Bu ya. Jadi harus steril kalau pas dimasukkan di dalam kemaluan atau di dubur.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Ibu. Selebihnya kalau mau konsultasi kembali boleh balik ke sini ya, tapi untuk pemeriksaan yang 5 tadi tidak boleh dilakukan di sini ya. Itu memang ada dokternya atau spesial untuk fertilitas. Kemudian nanti pemeriksaannya di laboratorium. Ya Bapak Ibu ya. Itu saja. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Semoga apa yang diinginkan, apa yang maksudnya didoakan selama ini dikabulkan Tuhan. Amin. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima Hati-hati di kasih jalan Bu ya. Bidan. Sehat selalu.